Waktu Tuhan belum datang, manusia menderita yang disebut horor vakui. Takut akan kekosongan. Manusia juga menjadi menderita horror of separation. Manusia juga menderita horror separatio. Apakah dalam diskusi-diskusi di antara kita di biara di apa pernah bertanya mengapa Tuhan harus datang? Karena kedatangan Tuhan itu menunjukkan satu hal yang kontradiksi dengan sifat Tuhan. Maha kuasa, maha tahu, maha besar. Alam semesta ini terlalu kecil di hadapan Tuhan. Kalau alam semesta saja begitu kecilnya, apalagi manusia. Dalam konteks itu, mungkin ada baiknya saya menjelaskan dua istilah klasik yang barangkali jarang kita dengar. Satu, horor vakui. Dan yang kedua, horor separatio. Waktu Tuhan belum datang, manusia menderita yang disebut horor vakui. Horor vakui adalah takut akan tempat yang kosong. Takut akan kekosongan. Horror of emptiness. Karena itu manusia juga menjadi menderita horror of separation. Manusia juga menderita horror separatio. Tuhan datang salah satunya mengisi kekosongan itu. Supaya bumi yang begitu indah diciptakannya tidak dirasakan sebagai sumber horor bagi manusia. Pertanyaannya, mengapa manusia mengalami bumi yang indah yang diciptakan Tuhan itu sebagai sumber horor? Karena manusia terjebak dalam cara berpikir yang ada hanyalah yang bisa dirasakan oleh tubuh manusia. Dan tubuh manusia adalah kegelapan itu. Untuk itu Tuhan membaharui terang. Maka muncullah iman sebenarnya.
iman. Iman itu benar berhubungan dengan tubuh. Tetapi iman itu adalah sebenarnya dominan berhubungan dengan jiwa. Tetapi Yesus datang supaya melalui tubuh itu kita dibawa ke dalam jiwa. Karena itu setelah orang yang dijumpainya, terutama murid-murid yang dijumpainya, sudah menjadikan tubuhnya adalah sarana untuk jiwa, dia kembali. Dia akan datang kembali. Tetapi kita tidak tahu kapan dia datang. Karena itu yang dianjurkan oleh Paulus ya, kita harus hidup dalam terang yang sudah dibawa. Ketika kita masih hidup dalam pesta pora, mabuk-mabukan, itulah kehidupan tubuh, nikmat secara fisik. Tetapi kita berada dalam kegelapan. Supaya kita jangan lagi mengalami horor vakui di bumi yang indah ini, marilah kita tinggalkan pesta pora. SKK sudah memulai. Kita meninggalkan yang rasanya hura-hura kalau makan daging. Rasanya hura-hura kalau makan enak. Nah, dalam hidup sehari-hari, kita belum terlepas sepenuhnya dari horor vakui atau horor separatio. Kita merasa hampa, kosong dari kesehatan selama ini. Karena apa? Kita hidup dalam kegelapan. Kita merasa terpisah. Dulu kamu adalah orang asing 1500%. Waktu itu bertemu pertama kali, kamu mengalami kehampaan relasi dengan kami. Tapi sekarang, ya, kita tidak mengalami kehampaan itu. Dulu kita mengalami kehampaan karena kita merasa terpisah. Kami orang Batak. Tapi sekarang kita sudah diisi oleh, kita satu dalam iman bahwa Tuhan sungguh baik dan Tuhan mencintai kita. Kita tidak terpisah lagi dari hidup sehat. Kita tidak terpisah lagi dari hidup persaudaraan. Ketika Tuhan datang, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita berada di tempat yang sudah diisi oleh iman. Kita berada bersama di antara orang-orang yang tidak terpisah. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah. Ketika hidup kita diisi oleh iman, kita tidak menderita lagi yang namanya horor vakui atau horor separatio.
Karena Tuhan akan datang lagi. Tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan membumi hanguskan kehidupan kita. Tuhan seperti yang diungkapkan dalam buku eksegese adalah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang membawa kasih untuk kita. Tetapi kalau kita menggantikan iman dengan pesta pora, pada waktu itulah kita terpisah dari iman dan dengan sendirinya kita terpisah dari kasih Tuhan. Jadi orang yang malas pasti terpisah dari Tuhan. Orang bersungut-sungut terpisah dari hidup sukacita. Oke, kosong yang dimaksudkan di sini, horor wakui di sini sebenarnya kosong dari yang tertinggi adalah iman. Kita akan merasa dunia ini sepi, kosong. Dan orang yang tidak beriman itu, biar ada orang pun, dia tetap merasa sendiri. Kalau kita bersungut-sungut, kita sepi atau kosong atau terpisah dari sukacita. Kita sepi, kosong, terpisah dari persahabatan. Kita sepi, terpisah, kosong dari kasih orang lain. Karena yang mengundang kasih orang lain, yang mengundang persahabatan adalah sukacita, bagian dari cinta, kasih. Kalau kita malas, kita sepi, kosong dari hidup berkecukupan. Kalau kita malas membaca, kita sepi, kosong dari pengetahuan. Kalau kita sepi dari sabar, maka kita terpisah dari relasi juga. Karena dia akan terisi dalam waktu yang lain di luar yang kita harapkan. Karena itu bersabarlah. Kalau kita tidak kosong dari mengampuni, maka kita juga terpisah dari pengampunan orang. Karena itu, supaya kita jangan menderita dua horor itu, isilah dengan iman, berharap, iman, percaya, harapan, dan cinta. Tetapi kekosongan itu menjadi cahaya ketika kita mengisinya dengan iman. Dia menjadi kekosongan itu makin besar kalau kita isinya dengan yang di luar iman. Jadi kita selama ini kan banyak hal kita isinya dengan pesta pora, dengan cara dunia, dengan cara dunia. Sekarang ini dunia dengan makin banyaknya penyakit, makin banyaknya dokter, makin banyaknya rumah sakit, makin banyaknya apotek, itu sebenarnya satu tanda bahwa kita terpisah dari kesehatan. Makin tidak sehat kan orang-orang. Ya. Maka semua ilmu otak sekarang, ilmu fisika sekarang
dengan munculnya teori kuantum, orang mulai kembali ke Tuhan sesungguhnya. Dari kedatangan Tuhan ini harus diisi dengan iman supaya waktu dia datang kita tidak terpisah. Waktu kita petik gandum sama-sama, tidak ada satupun yang diambil. Marilah berjaga-jagalah, dalam arti peliharalah iman kita supaya kita tidak menderita horor vakui dan horor separatio. Selamat pagi, mari minum kopi. Selamat pagi.